Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini ada dua yang istimewa. Yang pertama, mulai pagi hari ini bacaan Al-Qurannya akan langsung dibacakan oleh Ahlul Madinah, oleh penduduk kota Madinah langsung, yang di Syekh Muhammad. Beliau ini Masya Allah 12 bersaudara, 9 hafiz Quran. Jadi bacaan Qurannya tentu saja barokahnya akan berbeda. Dan insya Allah saudara-saudara semua, mulai pagi ini Syekh Muhammad yang akan membacakan untuk Anda semua. Yang kedua, istimewa sekali pagi ini kita bicara tentang memberi makan dan ta'amut ta'am. Ada orang bertanya kepada saya, Ustazna, saya pengen sekali punya pekerjaan. Kemudian saya bilang sama si jamaah ini, coba Anda 7 malam tahajud, 7 pagi duha, dan 7 siang memberi makan orang yang berbeda. Ada lagi yang bicara, Ustazna, saya pengen sekali istri saya hamil. Baik, 7 malam Anda tahajud, 7 pagi Anda duha, 7 siang Anda kasih makan orang yang berbeda. Sebagian lagi bilang, saya punya utang, pengen selesai Ustaz, bagaimana caranya? Ya, dah, 7 malam tahajud, 7 pagi duha, 7 siang kasih makan orang yang berbeda. Kok sama nih? Ya, pembahasannya nanti. Sekarang, mari kita sama-sama dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dan saya berharap mudah-mudahan saudara sudah dengan Al-Quranul Karim di tangan, di rumah masing-masing. Kita lanjutkan khataman Al-Quran yang dari ayat yang kemarin. Kita akan lanjutkan bersama Syekh Muhammad. Tafadhol. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Subhanallah, pemirsa, merinding saya ketika mendengar Syekh Muhammad Saleh membacakan Al-Quran. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Syekh Muhammad ini adalah dari Madinah. Walaupun asalnya Yaman, tapi mungkin lahir besar di Madinah. Dan belasan tahun beliau menjadi imam buat orang tua dan saudara-saudaranya. Dan Masya Allah, ayahnya beliau dikenal sebagai Abul A'immah, bapaknya para imam. Karena dari 12 bersaudara itu, 9 anak-anaknya menjadi imam di masjid-masjid yang tersebar di sekitar Madinah, Jeddah, dan Makkah. Masya Allah, kita dapat kehormatan setiap hari di Antv. Saya yang senang nih, saudara semua bisa mengaji langsung dari Syekhul Madinah, di mana kita tahu adalah Madinah kotanya Quran, wa Madinatul Rasul, Kita tahu ya apa lagu yang Ana Madinatul Ilm wa Aliyum Babuha. Itu Madinatul Ilmi. Ya, boleh juga itu Madinatul Rasul, kita bilang bahwa Madinah adalah kotanya Rasul. Saya berdoa buat saudara semua yang belum sempat berangkat ke Tanah Suci, insya Allah mudah-mudahan rajinin setiap hari, ikutin tuh wisata di Antv ya. Setiap jam 5 pagi ada Syekh Muhammad, dan insya Allah setiap memandang wajahnya Syekh Muhammad, setiap mendengarkan bacaan Qurannya Syekh Muhammad, saudara berselawat pada Rasulullah, insya Allah saudara akan bisa masuk ke Masjidil Nabawi, sholat di Raudhah, dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan. Baik pemirsa, aduh pagi-pagi jadi ya. Saya kalau udah ngomong Tanah Suci itu suka ingat saudara semua gitu. Pengen gitu ngedoain saudara semua. Kita doa dulu deh. Pemirsa, kita doa dulu. Pemirsa yang belum pernah berangkat ke Baitullah Al-Haram, ya, kita berdoa. Amin dan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Ya Allah ya Rahman Rahim. Pagi hari ini kami akan belajar tentang itamut ta'am,
tentang berbagi makanan. Ya Rabb, jika ada hamba-hambamu yang mendengar, melihat, mengikuti tayangan ini, kalau mau berbagi makanan di tanah airnya ini, ya Allah, Indonesia, mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan kesempatan mereka semua satu demi satu berangkat ke Baitullah Al-Haram, lalu di sana ada yang membagi-bagikan makanan dari malaikat-malaikatmu ya Rabb. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain syarifain, Allahumma arzuqna ziyaratal haramain syarifain, Allahumma arzuqna ziyaratal haramain syarifain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, it'amut ta'am, berbagi makanan. Ada lemper. Ada Bu, ada. Mau berapa Bu? Satu aja. Buat nenek aja. Buat sarapan nenek ya. Kasih ya Pak. Bang. Bang, ini duitnya gede amat Bang. Mau buat beli kue apaan nih? Enggak. Saya nggak mau beli kue. Terus buat apaan nih duit? Anggap aja uang ini buat bayarin semua yang sudah dimakan sama nenek tadi, ya? Gak usah Bang, gak usah, terima kasih. Kalau Abang bayarin, sama saja saya nggak sedekah Bang. Abang mau sedekah. Tapi kalau saya lihat, Abang baru dagang, belum ada penglaris satupun. Gak apa-apa Bang. Saya ikhlas. Bener saya ikhlas. Wah! Waduh. Untung mobil saya nggak lecet. Makanya kalau jalan pakai mata, hati-hati. Kalau rusak bagaimana? Apa? Saya cuma mau. Emang dasar orang kampung. Kalau jalan tuh lihat-lihat ada mobil apa enggak? Ya Allah, ujian apa lagi yang kau timpakan pada hamba-Mu ini? Apa nih? Gak apa-apa. Kemarin kita sudah belajar potongan pertama, Afsus Salam. Afsus Salam. Ya, Rasulullah menyuruh kita menebar salam. Tapi ini tidak berdiri sendiri. Afsus salam ini tidak berdiri sendiri. Lanjutannya kita pelajari pada hari ini. Wa at'imut ta'am. Wa at'imut ta'am. Dan berilah makan. Ini cerdas ya nih. Rasulullah cerdas sekali. Rasulullah bilang kira-kira begini, jangan cuma ente menyapa, tapi memberi. Jangan cuma menegur, tapi memperhatikan. Oke?
Jangan cuma bertanya tapi nggak ada action. Contoh, anak itu gimana keadaannya? Baik Pak Ustaz. Oh ya udah, bisa jalan. Jangan begitu. Anak ente gimana kabarnya? Baik. Ya udah, doain deh, bla bla bla. Terus kalau misalkan dia bilang anak saya nggak baik, lagi sakit. Oh, sakit apa? Sudah dibawa ke dokter belum? Ada action nih. Waktu paham nih seolah-olah secara filosofi action. Ada sesuatu yang saudara berikan buat dia. Nah, secara literal ini artinya adalah berilah makanan, berbagi makanan. Dan ini ya, waktu mutoam ini buat saya pribadi adalah jawabu kulli masail. Kalau Anda mau semua persoalan Anda ini bisa dijawab oleh Allah, nih, kasih makan orang banyak. Makanya ya rata-rata orang-orang yang rezekinya banyak dibukakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, banyak karunia, itu rata-rata banyak yang karena dia tuh nggak pelit, dia berbagi makanan. Habis sholat Jumat, ya di rumahnya dibuka, orang mau masuk kapan aja bisa. Saya ya Yusuf Mansur ya, berterima kasih kepada saya punya orang tua, sebab orang tua saya dulu sampai sekarang itu setiap Jumat, hari Jumat itu memberi makan pada orang lain. Bisa jadi keberkahan memberi makan pada orang lain itu mengalir kepada diri Yusuf Mansur. Subhanallah. Saya jadi ingat pemirsa yang tadi saya katakan di pagi hari, ya di awal tadi. Ustaz, saya punya masalah nih. Kan saya tanya tuh, masalahnya apaan? Saya nggak punya anak, Ustaz. Nggak punya anak, nggak punya jodoh, nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha, nggak punya modal, nggak punya rumah, ya pengen rumah, nggak punya kendaraan. Ini bisa juga ini semua, ya, atau saudara punya penyakit. Kombinasi antara tahajud, duha, kemudian memberi makan, ini akan melahirkan nasrum minallah. Kombinasi Anda tahajud, duha, memberi makan, Anda akan dapat pertolongan Allah. Konsentrasi Anda yang tidak punya anak, keturunan, jodoh, ya, pekerjaan, usaha, modal, rumah, kendaraan, Anda nggak usah di sini konsentrasinya. Anda konsentrasi di sini. Tiap hari kita belajar ya, kalau Jumat yang kita belajar sedekah, ya. Di tamu ta'am ini juga ada min ba'du sedekah. Jadi ini termasuknya adalah as-sedekah. Ai sedekatut ta'am. Sedekatut ta'am. Kita memberi makan. Saudara konsenin aja di sini nih. Makanya saya bilang tadi di awal pagi, coba jajal 7 malam saudara itu tahajud, 7 pagi duha, dan 7 siang saudara keliling kanan kiri. Kalau misalkan pertolongan Allah saudara lagi benar-benar butuhkan, dosisnya tingkatin. Jadi kalau tadinya misalkan 7 siang saudara menraktir atau menanggung satu keluarga, coba saudara jajal 3 keluarga saudara tanggung, 7 keluarga saudara tanggung, 40 keluarga saudara tanggung. Wah, subhanallah. Kita terusin lagi ya. Kita terusin lagi pembahasan yang menarik ini. Mudah-mudahan saudara mencintai lagi berbagi makanan lebih dahsyat daripada sebelumnya setelah belajar pada pagi hari ini. Tetaplah di Wisata NTV. Terima kasih sekali loh Pak Mamat, sudah menyelamatkan baby anak saya. Kalau nggak ada Pak Mamat, itu sekarang baby sudah di rumah sakit nih. Tapi dari Pak Mamat rusak. Terus ganti ya Mi? Iya sayang, kita pasti ganti. Ini loh Pak, bawa pulang aja. Ini surat-suratnya. Maksud Ibu, motor ini buat saya? Iya, sebagai tanda terima kasih saya. Tadi saya sudah telepon papinya baby. Dia kirim salam buat Pak Mamat. Terima kasih katanya sudah menyelamatkan baby.
Sama-sama, Bu. Tapi apakah pembalasannya ini tidak terlalu kegedean, Bu? Enggak lah, Pak. Apa yang Bapak sudah perbuat buat anak saya tidak sebanding dengan motor ini. Ya Allah, Syekh, Engkaulah yang Maha Agung. Terima kasih ya Allah atas segala karunia yang telah Engkau berikan pada hamba-Mu yang lemah ini. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Wisata Antv bersama Yusuf Mansur. Saudara, yang perlu diingat ketika saudara berbagi makanan adalah jangan membuat orang menjadi malas. Ini penting. Jangan membuat orang menjadi malas, ya. Sehingga kemudian dia menjadikan diri saudara adalah sebagai Tuhan. Saudara ketika berbagi, maka insya Allah saudara akan naik derajatnya, ya. Ketika saudara membagi orang lain, maka saudara makomnya akan naik terus. Tapi yang dibagi ini, kalau saudara tidak beri tanggung jawab, ya, tidak saudara beri tanggung jawab, saudara tidak beri dia tantangan, maka dia akan turun ke bawah. Kalau ngelihat Siti tadi sih, ngomong tuh buat kita sih. Artinya ya orang bilang, Ustaz, emang nggak apa-apa nih punya mobil bagus. Sebenarnya sih nggak apa-apa, asal tetangga kanan kiri ente penuhi juga. Ya, Ustaz, saya mau ganti kulkas boleh, asal kalau mau ngisi kulkas ente isiin juga kulkasnya tetangga kanan kiri gitu. Ya, alhamdulillah lah. Nah, tapi saya bilang berbagi makanan ini akan menjadi bahaya. Bila mana saudara hanya mikirin diri saudara sendiri. Oh, saya susah. Oh, kalau gitu saya harus bagi makanan nih. Oke, bagi. Oh, saya punya hajat. Saya harus bagi makanan nih. Oke, bagi. Saya punya utang nih. Kata Ustaz Yusuf harus sedekah nih. Sedekah, bab. Saya pengen pergi haji. Kata Ustaz Yusuf, saya harus kemudian ngeluarin sedekah nih. Bab. Entenya naik. Yang belum punya jodoh, jadi punya. Ya. Yang belum punya anak, ente bakal dikasih. Yang belum punya jodoh, bakal dikasih. Yang belum punya pekerjaan, bakal dikasih. Yang belum punya usaha, modal, rumah, kendaraan, penyakit juga bakal dikasih, sehat. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang di sekeliling Anda, yang Anda beri? Dia akan menurun. Ya, 7 hari Anda bagi nih, pagi, siang, sore makanan. Hari ke-8 dia akan buka tirai. Mana ya Ustaz Yusuf ya? Kok nggak bagi makanan? Duh, jadi Tuhan ente. Jadi Tuhan. Orang-orang yang ente bagi makanan akan buka pintunya. Kok belum datang makanannya? Masya Allah. Harusnya dia mencari, malah tidak. Lalu gimana caranya? Di ujung tausiah saya pada hari ini adalah saya menyeru saudara kemudian berbagi yang banyak, tapi beri tanggung jawab dan tantangan. Contoh, ini saya anterin makanan. Kalau ntar malam mau diantar lagi, kalau bisa sapuin deh ganggang depan nih, kanan kiri. Ntar malam saya tambahin makanannya. Terus kalau bisa anak-anak baca Ar-Rahman. Ntar besok pagi saya kirimin sarapan paginya. Ada usaha kira-kira gitu. Nah, bagian ini kita terusin besok. Ya enggak? Insyaallah deh, mudah-mudahan sampai ketemu. Kita akan dengarkan lagi bacaan dari Syekh Muhammad. Dan mudah-mudahan ya Allah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tadi itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana wa atina rizq ya Allah. Warzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain al-Ka'bah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Mudah-mudahan pemirsa, suatu saat kita akan satu pesawat bersama-sama menuju Jeddah untuk kemudian kita bisa melakukan haji atau umrah. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.